Shalom Indonesia. Shalom Indonesia. Shalom Indonesia. Anda lagi sakit? Atau anak Anda sakit? Atau suami Anda sakit? Atau istri Anda sakit? Atau ada saudara-saudara Anda yang lagi sakit? Atau orang tua Anda sakit? Atau Anda punya teman atau kenalan yang lagi sakit? Maka saya ada kabar gembira buat Anda. Kabar gembira buat Anda. Saat ini juga Anda akan sembuh. Saat ini juga, hari ini juga Anda akan sembuh. Apapun penyakit Anda, apapun itu penyakit Anda, termasuk sakit yang sangat berat, yang mana dokter-dokter tidak sanggup menyembuhkan, yang mana belum ada obat-obat yang sanggup menyembuhkan. Bagaimana caranya? Berikut ini dia. Bila yang sakit itu bukan Anda, maka saya memohon kepada Anda untuk datang kepada dia sekarang, kepada dia yang lagi sakit ini. Bila dia ada di rumahnya, Anda datang ke rumahnya, Anda temui dia. Bila dia sedang dirawat di rumah sakit, Anda datang ke rumah sakit tersebut, ke kamar rawat inapnya, ke kamar rawat inapnya, Anda temui dia dan Anda minta dia untuk melakukan apa yang saya katakan berikut ini. Ya, jadi Anda meminta dia untuk melakukan apa yang saya katakan berikut ini. Oke? Dan Anda jangan pesimis, jangan berkecil hati karena penyakit apapun itu bisa disembuhkan bisa disembuhkan karena yang akan menyembuhkan Anda lewat video ini yang akan menyembuhkan Anda bukan saya Binto Sirait, bukan, tetapi yang menyembuhkan Anda adalah Sang Maha Pencipta, Sang Pencipta tubuh Anda, Sang Pencipta langit dan bumi ini, Sang Pencipta dunia ini, Sang Pencipta alam semesta ini. Jadi, jangan pesimis, jangan berkecil hati. Oke, Anda siap? Oke, kalau Anda siap kita mulai. Letakkan tangan Anda ke bagian tubuh Anda yang sakit. Ya, misal yang sakit di bagian dada, Anda sentuh seperti ini, Anda lihat. Kalau yang sakit itu di bagian kaki atau tangan, Anda sentuh. Lalu bila yang sakit itu di bagian, misalnya bagian kepala, Anda sentuh dengan tangan Anda seperti ini. Anda sentuh. Bila yang sakit itu seluruh tubuh Anda, maka sentuh saja bagian dada Anda dengan tangan Anda seperti ini. Anda sentuh dada Anda bila yang sakit seluruh tubuh. Tapi bila tangan Anda sudah tidak sanggup bergerak, tangan Anda tidak sanggup lagi bergerak, misalnya terjadi kelumpuhan pada bagian tangan Anda, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tangan Anda tidak usah diangkat, Oke, Anda siap? Oke, Anda harus mengucapkan kalimat berikut ini dan Anda harus mengucapkan dengan mulut Anda, dan harus bersuara, jangan di dalam hati. Tetapi harus bersuara dengan mulut Anda, harus terdengar.
Karena kalau Anda hanya bicara di dalam hati, hanya ngomong di dalam hati, Anda tidak mau mengucapkan dengan mulut Anda, itu artinya Anda belum percaya. Itu artinya Anda sebenarnya tidak percaya. Ya, tapi kalau Anda benar-benar percaya, Anda harus membuktikan. Anda harus membuktikan dengan mulut Anda, Jadi harus bersuara, harus terdengar. Jadi jangan hanya di dalam hati. Kalimat ini, ya, kalimat yang harus Anda ucapkan ini, jangan di dalam hati, tapi harus bersuara, harus terdengar, ya. Itu juga tertulis di kitab Roma pasal 10 ayat 10. Roma 10 ayat 10. Sudah saya tulis di bawah layar video ini di kolom deskripsi. Boleh Anda lihat nanti di kolom deskripsi di bawah layar video ini, yaitu Roma 10 ayat 10. Ya, Roma 10 ayat 10. Jadi Anda harus mengucapkan dengan mulut, harus bersuara. Oke, Anda siap? Anda siap. Oke, Anda siap. Kalau Anda siap, mari kita mulai. Anda ucapkan kalimat berikut ini. Harus bersuara. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Aku percaya. Aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, Anda sudah sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, Anda sudah sembuh. Amin. Saya ucapkan selamat kepada Anda sudah sembuh total. Saya ucapkan selamat kepada Anda, detik ini juga Anda sudah sembuh total. Apapun penyakit Anda itu. Bila Anda membutuhkan konfirmasi, Anda boleh sekarang berangkat ke rumah sakit, pergi ke rumah sakit, lalu Anda bisa cek lab, cek laboratorium di rumah sakit, dan dokter-dokter akan memeriksa, para perawat, para suster akan memeriksa tubuh Anda, dan mereka akan terkaget-kaget, terheran-heran melihat hasil cek lab, hasil cek darah, dan hasil foto seluruh tubuh Anda. Mereka akan terkaget-kaget karena melihat dari data-data laboratorium, ya, dari cek darah Anda, foto-foto, mereka terkaget-kaget, terheran-heran. Karena semua bukti-bukti mengatakan Anda sudah sembuh total. Anda sudah sembuh total. Mereka akan terkaget-kaget. Para dokter, ya, dokter-dokter, perawat, suster, laboratorium akan terheran-heran, terkaget-kaget. Kok bisa-bisanya Anda sudah sembuh? Sembuh secara ajaib, sembuh secara mujizat. Oke? Sekarang Anda boleh berbahagia, Anda boleh merayakan kesembuhan Anda boleh melompat-lompat, Anda boleh menari-nari, bahagia, gembira, karena Anda sudah sembuh. Ya, Anda sudah sembuh. Dan yang menyembuhkan Anda bukan saya Binto Sirait. Jadi Anda jangan berterima kasih kepada saya. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Kepada saya Binto Sirait tidak perlu, karena bukan saya yang menyembuhkan Anda tadi.
Bukan saya yang menyembuhkan Anda tadi, tapi siapa yang menyembuhkan Anda? Siapa yang sudah sembuhkan Anda tadi? Siapa? Sang Maha Pencipta Anda, yang menciptakan tubuh Anda, yang menciptakan tubuh Anda, yang menciptakan Anda, Sang Maha Pencipta dunia ini, Sang Maha Pencipta seluruh alam semesta ini, Sang Maha Pencipta langit dan bumi ini. Dialah yang menyembuhkan Anda, dan Dia bernama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang menyembuhkan Anda. Jadi, berterima kasihlah ke Tuhan Yesus. Berterima kasihlah ke Tuhan Yesus. Oke. Baik. Boleh sekarang Anda bergembira, Anda bahagia, melompat-lompat, bahagia, gembira. Anda menari-nari, saya ucapkan selamat buat Anda sudah sembuh. Saya ucapkan selamat kepada Anda sudah sembuh total. Ya, Anda sekarang bisa ceritakan kabar gembira ini kepada keluarga Anda, kepada saudara-saudara Anda, kepada teman-teman Anda, bahwa Anda sudah sembuh, sembuh total. Anda ceritakan kabar gembira ini kepada banyak orang. Dan ya, Anda tidak perlu heran kenapa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan Anda, walaupun itu tadi Anda sakit yang sangat berat, misalnya sakit kanker stadium 4, sakit kanker stadium 4 ya, sakit kanker stadium 4 berhasil disembuhkan oleh Tuhan, ya. Anda tidak usah heran, tidak usah kaget. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkuasa atas seluruh dunia ini. Ya, nama Yesus adalah nama yang ajaib. Nama Yesus adalah nama yang penuh kuasa mujizat. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa atas dunia ini, atas seluruh alam semesta ini, semua planet-planet, bintang, bulan, matahari, samudra, lautan, gunung-gunung, semua tunduk bertekuk lutut di hadapan Tuhan Yesus. Demikian juga semua jenis penyakit. Semua jenis penyakit termasuk sakit yang sangat berat. Misalnya kanker stadium 4. Misalnya kanker stadium 4 dan juga penyakit-penyakit lainnya, ya. Misalnya penyakit stroke tingkat lanjut, stroke yang sangat parah juga bertekuk lutut di hadapan Tuhan Yesus. Dan masih banyak lagi jenis penyakit yang sangat berat. Masih banyak lagi jenis penyakit yang belum ada obatnya sampai hari ini. Ya. Mereka semua penyakit-penyakit yang sangat berat itu semuanya tunduk bertekuk lutut di hadapan nama Yesus Kristus. Mereka karena mereka tahu siapa Sang Maha Pencipta. Mereka tahu siapa Sang Maha Pencipta, yaitu Tuhan Yesus. Karena mereka tahu, maka mereka tunduk bertekuk lutut di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Oke? Itulah kenapa ya Tuhan Yesus berkuasa atas surga dan bumi ini. Tuhan Yesus berkuasa atas surga dan dunia ini. Itu Dia sendiri yang mengatakan itu, Tuhan Yesus sendiri yang bilang itu, tertulis di Injil Matius pasal 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Sudah saya tulis di kolom deskripsi di bawah layar video ini, bisa Anda cek sendiri, ya bisa Anda cek sendiri bahwa
Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia berkuasa atas surga dan dunia ini. Itu tertulis di Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Oke, baik. Kemudian Anda sudah bahagia atas kesembuhan Anda, maka Tuhan Yesus meminta kepada Anda jangan lagi berbuat dosa, jangan lagi berbuat hal yang buruk, jangan lagi melakukan hal yang jahat. Itu perintah dari Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan Anda tadi. Ya, Tuhan Yesus bilang itu tertulis di Injil Yohanes pasal 5 ayat 14. Yohanes 5 ayat 14. Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang ke orang yang sudah Dia sembuhkan, kepada orang yang sudah Dia sembuhkan, Dia bilang apa? Tuhan Yesus bilang apa? Kamu jangan lagi melakukan dosa. Jangan lagi berbuat dosa, supaya hal yang lebih buruk tidak menimpa kamu lagi. Ya, jadi Tuhan Yesus bilang ke dia, jangan lagi melakukan dosa, supaya dia tidak jatuh sakit lagi. Bahkan hal yang lebih buruk lagi, hal yang lebih berat lagi, penyakit yang lebih berat lagi akan menimpa dia bila dia kembali melakukan dosa. Dan memang dosa yang mendatangkan penyakit ke tubuh kita umat manusia. Termasuk saya, Binto Sirait. Saya dulu sering sakit. Saya dulu jatuh sakit, sering sekali jatuh sakit. Itu karena dosa saya. Itu karena perbuatan buruk saya. Ya, itu karena perbuatan buruk saya. Karena dosa yang saya lakukan mendatangkan penyakit ke tubuh saya. Juga kepada Anda, ya, yang mendatangkan sakit penyakit ke tubuh Anda adalah dosa. Ya, oleh karena itu, supaya Anda tidak jatuh sakit lagi, maka Anda jangan lagi melakukan dosa. Ya, Anda jangan lagi melakukan hal yang buruk. Anda jangan lagi melakukan hal yang jahat. Karena apa? Karena kalau Anda kembali melakukan dosa, Anda kembali melakukan hal yang buruk, Anda kembali melakukan hal yang jahat, maka Anda akan jatuh sakit lagi. Bahkan penyakit yang lebih berat, bahkan penyakit yang lebih buruk. Bahkan bisa lebih buruk dari sakit. Apa itu? Apa itu yang lebih buruk dari sakit? Apa itu? Yaitu kematian. Kematian, ya. Meninggal dunia. Oke? Jadi, perintah Tuhan Yesus yang tertulis di Yohanes 5 ayat 14, perintah Tuhan Yesus kepada Anda dan saya, apa perintah Tuhan Yesus? Jangan lagi melakukan dosa supaya Anda tidak jatuh sakit lagi, ya. Supaya kita tidak jatuh sakit lagi. Jangan melakukan dosa lagi, ya. Jangan. Bertobat mulai hari ini.
bertobat mulai detik ini sampai selama-lamanya. Saya memohon kepada Anda untuk sampaikan kabar gembira ini bahwa Anda sudah sembuh. Sampaikan berita kabar gembira ini kepada keluarga Anda, kepada saudara-saudara Anda, kepada teman-teman Anda, bahwa Anda sudah sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Anda sudah sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Dan saya memohon kepada Anda untuk membagikan video ini, untuk menyebarluaskan video ini, untuk mengirim video ini kepada banyak orang, kepada sebanyak-banyaknya orang. Bagikan video ini kepada orang-orang yang ada di daftar kontak handphone Anda, kepada orang-orang yang ada di daftar kontak handphone Anda. Ya, Anda bagikan video ini, Anda share video ini, Anda kirim video ini, Anda sebarluaskan video ini kepada banyak orang, sebanyak-banyaknya. Dan juga saya memohon kepada Anda untuk sebarluaskan akun TikTok Binto Sirait dan akun YouTube Binto Sirait dan akun Facebook Bintang Torang Sirait. Bintang Torang Sirait. Kirim, sebarluaskan, bagikan kepada banyak orang. Supaya apa? Supaya apa? Supaya banyak orang juga menjadi sembuh, sehat walafiat. Ya, supaya yang sembuh bukan hanya saya dan Anda. Supaya yang sehat bukan hanya saya dan Anda, tetapi juga banyak orang lain. Banyak orang lain juga sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Kan tentu kita ingin bangsa Indonesia sembuh, bangsa Indonesia sehat walafiat. Ya, jadi bagikan video ini kepada banyak orang. Misalnya kepada teman Anda, kepada sahabat Anda, ya, kepada teman Anda, sahabat Anda, kepada orang-orang yang ada di daftar kontak handphone Anda bagikan. Lalu karena Anda kirim ke dia, ke dalam handphone dia, lalu saat dia melihat video ini di handphone dia penasaran, apa sih ini video? Apa sih ini teman-teman gue kirim video ini? Apa sih? Kan dia penasaran tuh ya. Dia penasaran lalu dia klik, dia play video ini, dia buka video ini, lalu dia tonton video ini, dan bila dia percaya, kalau dia tidak percaya, maka yang rugi adalah dia. Ya, yang rugi adalah dia. Bila dia tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka yang rugi adalah dia. Dia tetap sakit. Ya, dia tidak akan sembuh. Ya, dia tetap sakit. Jadi kalau dia menonton video ini tapi dia tidak percaya dengan mulut dia dia tidak mau menyebut nama Yesus, maka dia tetap menderita sakit. Tetapi kalau dia percaya sepenuh hatinya, percaya kepada Yesus Kristus, percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan dia, maka apa? Dari rasa percaya, maka mulut dia akan menyebut nama Yesus. Mulut dia akan menyebut nama Yesus. Dan saat mulut dia menyebut nama Yesus dengan bersuara, maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi selanjutnya? Karena mulut dia menyebut nama Yesus, maka apa yang terjadi selanjutnya? Mulut dia menyebut nama Yesus. Apa yang terjadi selanjutnya? Tangan Tuhan Yesus turun, sembuhkan tubuh dia dari penyakitnya. Ya, mulut dia
mulut dia menyebut nama Yesus, maka tangan Tuhan Yesus turun menyembuhkan tubuh dia, sehingga dia secara mujizat, secara ajaib, detik itu juga sembuh total apapun penyakit dia, apapun itu penyakit dia. Jadi siapapun umat manusia, saya, baik Anda yang tadi Anda lakukan ya, Anda tadi sudah lakukan, yaitu mulut Anda menyebut nama Yesus, dan semua orang lain, seluruh bangsa Indonesia, bahkan seluruh umat manusia di seluruh dunia ini, di semua bangsa-bangsa di seluruh dunia ini, di semua negara-negara yang ada di dunia ini, siapapun umat manusia, siapapun dia, siapapun orang itu yang mulutnya menyebut nama Yesus, dan percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia dari sakitnya, sanggup menyembuhkan dia, maka apa yang terjadi? Tapi hanya bagi yang percaya ya, hanya yang percaya. Kalau yang tidak percaya itu tentu lain soal, ya. Tadi seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau dia tidak percaya, maka mulutnya tidak akan menyebut nama Yesus. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga dia tetap sakit. Dia tetap menderita sakit. Tetapi bagi siapapun di dunia ini, siapapun dia, apapun agama dia, apapun suku dia, apapun bangsa dia, apapun keyakinan dia, apapun agama dia, bila mulut dia menyebut nama Yesus, apapun agama dia, tangan Tuhan Yesus segera turun menyembuhkan dia, apapun agama dia. Karena Tuhan Yesus tidak melihat agama. Tuhan Yesus tidak melihat agama. Sama sekali tidak. Tuhan Yesus tidak melihat agama. Tapi Tuhan Yesus melihat hati Anda percaya kepadanya, dan mulut Anda menyebut nama dia, nama Yesus. Ya, itu yang Tuhan Yesus lihat, yaitu hati Anda percaya dan mulut Anda menyebut nama Yesus. Itu yang dia lihat, bukan agama yang dia lihat. Tuhan Yesus tidak mau melihat agama, tidak mau melihat KTP kita. KTP kita tertulis apa sih? Agama .. A, B, C, D. Dia tidak melihat itu. Dia tidak melihat KTP kita. Dia tidak melihat agama kita. Yang dia lihat, yang Tuhan Yesus lihat adalah hati kita percaya kepada Dia, percaya kepada Tuhan Yesus, dan mulut kita menyebut nama Yesus. Dan kita bertobat menjadi manusia yang baru, manusia yang sebelumnya buruk, manusia yang sebelumnya suka melakukan dosa, manusia yang sebelumnya suka berbuat jahat. Kita hari ini juga, detik ini juga menjadi manusia yang baru. Jadi bukan tubuh saja sehat, tetapi tingkah laku kita, perilaku kita, perbuatan kita juga berubah menjadi baik, yaitu tidak lagi melakukan dosa, tidak lagi melakukan hal yang buruk, tidak lagi melakukan hal yang jahat, tidak lagi melakukan korupsi,
tidak lagi mencuri, tidak lagi berzinah, tidak lagi selingkuh, ya, tidak lagi melakukan hal-hal yang buruk, tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat, tidak lagi melakukan dosa. Oke? Itu dia. Saya memohon kepada Anda untuk membagikan video ini sebanyak-banyaknya, supaya bangsa Indonesia banyak yang sembuh, supaya bangsa Indonesia banyak yang sehat walafiat, sembuh dan sehat walafiat dan menjadi masyarakat yang berbuat baik. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang baik, yang tidak lagi melakukan korupsi, tidak lagi mencuri, tetapi menjadi bangsa yang berbuat baik. Ya, menjadi bangsa yang berbuat baik. Menjadi bangsa yang sehat walafiat dan menjadi bangsa yang berbuat baik kepada sesama manusia. Berbuat baik kepada sesama ciptaan Tuhan. Berbuat baik kepada sesama manusia. Itu dia yang sempurna. Apa itu yang sempurna? Tubuh kita sembuh, tubuh kita sehat walafiat, dan perilaku kita, tingkah laku kita, perbuatan kita menjadi baik. Baik kepada Tuhan dan baik kepada sesama manusia. Itu dia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.